Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Afifah, mahasiswi semester 1, Sekolah Pasca Sarjana UIK Bogor, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan membahas mengenai materi Islamic Worldview yang telah saya dapatkan selama 2 pertemuan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari Islamic Worldview. Tapi, saya akan membahas mengenai worldview-nya itu sendiri. Worldview adalah cara seseorang atau kelompok melihat, memahami, dan menafsirkan dunia serta kehidupan di dalamnya. Tapi, pertanyaannya, apakah kita memandang dunia ini sebagai ciptaan Tuhan atau sekedar kebetulan alamiah? Pandangan ini menegaskan bahwa alam semesta dan kehidupan muncul dan berkembang melalui proses alami seperti evolusi dan hukum-hukum fisika tanpa adanya campur tangan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi karena sebab akibat alami, seperti reaksi kimia, evolusi makhluk hidup melalui seleksi alam yang berlangsung secara otomatis tanpa tujuan tertentu. Nah, akan tetapi, kita akan membahas mengenai Islamic worldview-nya ini. Islamic worldview ini adalah pandangan hidup dan cara memandang dunia yang didasarkan pada ajaran Islam. Pandangan ini memandang segala sesuatu sebagai ciptaan Allah dan menempatkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang bertanggung jawab kepadanya. Segala aspek kehidupan berpusat kepada keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Hidup di dunia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah, dan segala amal perbuatan juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sumber utama dan panduan hidup dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Segala aspek kehidupan harus merujuk pada keduanya. Kemudian, di Islamic worldview ini memiliki prinsip yaitu teliti dan cermat. Islamic worldview ini mengajarkan untuk teliti dan cermat berbasis ilmu pengetahuan, bukan perasaan. Jadi, Islam ini mengajarkan pentingnya mencari pengetahuan dan memahami sesuatu dengan cara yang benar dan objektif. Dalam konteks ini, berbasis ilmu pengetahuan berarti mengutamakan data, fakta, dan metode ilmiah dalam memahami dunia dan membuat keputusan. Apa sih maksudnya? Nah, yang pertama itu mengutamakan akal dan ilmu pengetahuan. Islam itu mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam mempelajari alam dan kehidupan. Ini berarti tidak semata-mata bergantung pada perasaan, emosi, atau intuisi yang subjektif. Kemudian, yang kedua yaitu menjauhi kesalahan dan kekeliruan. Dengan bersikap teliti dan cermat, manusia diharapkan melakukan penelitian, verifikasi, dan analisis yang mendalam agar memperoleh pemahaman yang benar dan tidak menyesatkan. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari keputusan berdasarkan perasaan semata. Pengambilan keputusan yang hanya berdasarkan perasaan atau emosi bisa menimbulkan kesalahan atau kerusakan. Islam mendekat, Islam menekankan bahwa keputusan harus didukung oleh ilmu dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah. Kemudian, saat ini kita memiliki tantangan. Ada 4 tantangan yang sekarang kita hadapi dalam memandang dunia secara Islam. Yaitu yang pertama, ada yang namanya loss of adab atau kehilangan adab. Di sini kehilangannya atau menurunnya nilai-nilai moral, etika, dan sopan santun yang menjadi bagian dari ajaran Islam, sehingga memiliki dampak
masyarakatnya menjadi kasar, tidak menghormati hak orang lain, dan hilangnya rasa malu dan tanggung jawab sosial. Contohnya, perilaku tidak santun di ruang publik seperti korupsi, kekerasan, dan tindakan tidak beretika lainnya. Kemudian yang kedua ya, yaitu ada corruption of knowledge atau korupsi atas pengetahuan. Di sini adanya penyebaran informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau hasil dari interpretasi yang salah terhadap ajaran Islam yang memiliki dampak masyarakat mendapatkan pemahaman yang keliru tentang ajaran Islam, menyebabkan kekeliruan dalam praktik dan pemikiran keagamaan, serta menghambat pengembangan keilmuan yang benar dan berlandaskan syariat. Contohnya adalah penyebaran ajaran sesat, fatwa yang tidak sesuai syariat, atau media yang menyajikan informasi yang menyesatkan. Kemudian yang ketiga adalah the Islamization. Di sini bisa kita kenal dengan pengertian bahwa eh, adanya unsur membuang nilai-nilai Islam, usaha atau proses mengurangi pengaruh dan identitas Islam dalam kehidupan masyarakat dan budaya, yang memiliki dampak kehilangan identitas keislaman dalam berbagai aspek kehidupan, kemudian berkurangnya penetapan syariat dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, serta meningkatkan sekularisasi dan materialisme. Contohnya itu penghapusan nilai-nilai agama dari kurikulum pendidikan, kemudian pengaruh budaya barat yang mengikis nilai keislaman, dan yang ketiga yaitu ada confusion atau kebingungan. Di sini adanya ketidaktahuan atau ketidakjelasan yang muncul akibat informasi yang bertentangan dan tidak terverifikasi. Dampaknya yaitu umat menjadi ragu dan tidak yakin dalam memegang prinsip-prinsip Islam. Kemudian munculnya berbagai pemikiran dan aliran yang menyimpang dari ajaran yang asli. Contoh nyatanya adalah ya tadi, munculnya aliran sesat yang menyesatkan umat. Kemudian juga ada pengaruh media yang menyebarkan informasi-informasi tidak benar mengenai ajaran Islam itu sendiri juga. Tet- eh, nam, eh, Akhirnya apa gitu, solusinya apa untuk kita menghadapi tantangan tersebut? Nah, solusinya itu ada empat, yaitu yang pertama menguatkan adab. Menguatkan adab ini kita membangun kembali dan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sopan santun sesuai ajaran Islam. Tujuannya ya tadi, mengembalikan karakter masyarakat yang beradab, menghormati sesama, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki metodologi studi Islam. Di sini kita menggunakan pendekatan yang benar dan sistematis dalam mempelajari Islam, baik dari sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis maupun dari kajian ilmiah. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam memahami ajaran Islam, serta memperkuat basis keilmuan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah menghindarkan hizbiyah atau perpecahan. Ini berarti kita harus menjaga ukhuwah dan menghindari perpecahan, fanatisme berlebihan, atau kelompok-kelompok yang memecah belah umat. Tujuannya memperkuat solidaritas umat dan menjaga kesatuan dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kemudian yang keempat yaitu ada proses based and result oriented. Maksudnya adalah kita harus berbasis proses dan berorientasinya hasil gitu. Di sini ada kita jangan berfokus kepada hasil saja, tapi juga kita harus melihat dari prosesnya untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dan nyata dalam masyarakat. Gitu. Kemudian kita juga membahas mengenai profil murid. Nah, untuk mencetak murid yang sesuai dengan ajaran agama Islam, kita harus menciptakan berdasarkan tiga unsur. Generasi cerdas akal, generasi sehat kalbu, dan generasi kuat jasad. Maksudnya apa sih?
Nah, maksudnya dari generasi cerdas akal ini berkaitan dengan aspek intelektual dan pemikiran, di mana fokus utamanya adalah memperoleh pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang islami di sini. Kemudian ada generasi sehat kalbu, yaitu berkaitan dengan hati, perasaan, dan spiritualitas. Tapi bagaimana kita ingin mencapai generasi sehat kalbu? Nah, untuk mencapai generasi sehat kalbu, kita harus ada namanya olah rasa atau olah perasaan, di mana dalam ajaran agama Islam kita di kita disunahkan atau diperintahkan juga untuk zikir. Zikir selain untuk menenteramkan jiwa, menenteramkan hati kita, itu juga bisa mengembalikan perasaan-perasaan yang kacau balau yang ada di dalam diri kita itu sendiri. Dan itu juga meningkatkan spiritualitas kita, meningkatkan keimanan kita gitu. Kemudian ada namanya generasi kuat jasad. Generasi kuat jasad berarti ada namanya olah olah fisik gitu, olahraga, yaitu eh dalam menciptakan fisik yang sehat, kita harus memakan makanan yang halal, yang sehat, yang toyib, dan cukup gitu, jangan yang berlebihan. Kemudian juga kita harus menjaga kesehatan fisik kita dengan cara olahraga. Olahraga itu dalam Islam harusnya tuh 1 pekan sekali atau setiap hari. Ayo. Jadi dalam Islam itu sendiri, kita harusnya olahraga ya setiap hari, bukan yang 1 pekan sekali. Nah, tapi di beberapa sekolah ini, olahraga ini hanya diterapkan selama 1 pekan sekali, dan itu yang memang belum diterapkan oleh beberapa sekolah gitu. Di sini juga dalam Islamic worldview kita diajarkan bahwa kita harus kita harus menerapkan iman sebelum adab, kemudian adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Kenapa begitu? Karena iman sebelum adab itu, di mana kita sebelum memiliki adab, harus ada dasar keimanan yang kuat. Iman ini adalah pondasi utama yang menuntun seseorang bersikap sopan, berakhlak mulia, dan berperilaku baik. Tanpa iman yang kuat kepada Allah dan ajarannya, adab dan sopan santun sulit dipertahankan secara konsisten. Iman memberikan motivasi dan kekuatan moral untuk berbuat baik dan menjaga adab. Kemudian setelah itu, ada adab sebelum ilmu. Sebelum belajar ilmu pengetahuan, seseorang harus memiliki adab dan sopan santun. Adab ini bisa meliputi sikap hormat kepada guru, teman, dan lingkungan, serta sikap rendah hati dalam belajar. Adab yang baik akan membantu proses belajar menjadi lebih efektif dan penuh keberkahan. Seseorang yang berilmu tanpa adab seringkali akan menyalahgunakan ilmunya, sehingga adab harus dipahami dan diamalkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru ilmu sebelum amal. Kenapa? Sebelum melakukan amal atau perbuatan baik harus didukung oleh ilmu yang benar. Ilmu adalah landasan dalam beramal agar amal tersebut sesuai syariat dan memberi manfaat. Mengetahui dan memahami ajaran agama secara benar akan memastikan bahwa amal perbuatan kita akan diterima dan bernilai ibadah di mata Allah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.